Hai minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Salah satu karakter yang membuat aku penasaran dalam cerita One Piece adalah Im Sama. Ya, karakter Im Sama ini memang masih sangat misterius. Kemunculannya dalam cerita One Piece pun bisa dibilang sangat singkat. Dan bahkan hanya 2 chapter saja loh, di mana pertama kali Im Sama ini muncul pada manga One Piece chapter 906 dan 908. Nah, seperti yang kita tahu bahwa chapter ini berisi kejadian Arc Reverie yang merupakan sisipan cerita utama dari Arc Wano. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di mana Im Sama ini merupakan sosok yang menduduki singgasana kosong yang berada di Mary Joyce. Jelas dong, ini merupakan sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Di mana pemerintah dunia pernah menjelaskan bahwa singgasana kosong tersebut merupakan lambang dari kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia yang melambangkan bahwa tidak ada kedudukan tertinggi dari kerajaan-kerajaan tersebut, di mana mereka menduduki kerajaan yang setara. Selain itu, ternyata masih ada beberapa fakta menarik lagi tentang sosok Im Sama. Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Fakta menarik yang pertama adalah Im Sama ini memiliki kedudukan di atas Gorosei. Ya, salah satu yang membuat aku terkejut juga sih ketika tahu bahwa Gorosei ternyata masih memiliki atasan atau orang yang mengendalikan pemerintah dunia. Padahal kita semua mengira bahwa Gorosei ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah dunia. Namun nyatanya itu semua salah. Di mana pada manga One Piece chapter 908, kita semua melihat bagaimana Gorosei justru tampak bersujud di hadapan Im Sama, serta menanyakan siapa sosok yang harus dimusnahkan. Ketika Im Sama sudah menentukan targetnya, lalu anggota Gorosei pun menuruti perintah Im Sama untuk segera menghabisi sosok yang telah ditentukan oleh Im Sama, yang mana merupakan cahaya yang harus dipadamkan. Nah, fakta menarik yang kedua adalah sosok yang ditargetkan oleh Im Sama. Sebenarnya ini nih yang menarik menurut aku. Kenapa Kurohige juga ditargetkan oleh Im Sama? Kenapa nggak Kaido ataupun Big Mom? Yang jelas, Kaido dan Big Mom ini memiliki hubungan di masa lalu dan mereka pun merupakan mantan dari anggota bajak laut Rock. Tapi kenapa malah Kurohige? Apakah mungkin karena Kurohige ini memiliki marga berinisial D, yang mana hal ini pun juga sama seperti Luffy? Lalu selain Kurohige dan Luffy, ada juga sosok Shirahoshi dan juga Vivi yang ditargetkan oleh Im Sama. Kalau kita lihat sih, Shirahoshi ini kan memang senjata kuno, kemungkinan masih ada hubungannya dengan Void Century atau abad kekosongan yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Sedangkan keluarga Nefertari dan juga kerajaan Alabasta adalah salah satu dari 20 kerajaan yang dulu ikut serta dalam penyerangan ke kerajaan kuno. Namun menariknya, mereka tidak ikut serta tinggal di Mary Joyce. Alasan mengapa Vivi menjadi incaran bagi Im Sama dan juga Gorosei bisa jadi ada kaitannya dengan salah satu senjata kuno yang diyakini di Alabasta, yaitu Pluton. Dan juga kemungkinan besar karena Vivi adalah bagian dari keluarga Nefertari. Sehingga keluarga Nefertari pun sudah mewariskan rahasia besar yang tidak banyak orang lain ketahui selama berabad-abad dari generasi ke generasi. Lanjut lagi, fakta menarik yang ketiga adalah hal menarik dari nama Im Sama. Nah, Oda sebagai sang kreator manga tentunya tidak akan salah begitu saja memberi nama karakter yang memiliki peran besar dalam cerita One Piece. Oda seringkali terinspirasi dari berbagai sebuah cerita ataupun sejarah dalam dunia nyata. Menariknya, nama Im bukanlah nama acak yang dipilih Oda. Im adalah nama karakter terkenal yang berasal dari mitologi Nordik. Im juga dikenal sebagai Im dalam mitologi Nordik. Dia adalah seorang raksasa Jotun dan putra dari Vafthrudnir. Lalu Vafthrudnir ini adalah seorang Jotun yang sangat bijaksana dan pernah menggantikan Odin. Nah, dari hal tersebut, apakah sosok Im Sama ini juga memiliki hubungan dengan ras raksasa yang ada dalam cerita One Piece, yaitu ras Elbaf?
Serta apakah itu juga berhubungan dengan topi jerami raksasa di Mary Joyce? Bakalan menarik sih kalau gini. Next, fakta menarik yang keempat adalah Im Sama dan topi jerami raksasa. Nah, masih berkaitan dengan poin yang ketiga, di mana topi jerami raksasa yang berada di Mary Joyce tersimpan dengan rapi dan terjaga. Menariknya saat Im Sama membawa poster bounty milik Luffy, Im Sama seolah kebingungan kenapa ada topi jerami raksasa di sini. Entah Im Sama mengetahui asal-usul topi jerami raksasa tersebut atau tidak, tapi yang jelas seperti yang sudah disebutkan pada poin ketiga, Im di mitologi Nordik adalah nama dari sebuah Jotun atau raksasa es. Sebuah kebetulan atau tidak, topi jerami raksasa yang berada di Mary Joyce itu pun terlihat membeku. Nah, fakta menarik yang terakhir adalah memiliki bentuk mata yang unik. Jika kita perhatikan, bentuk mata dari Im Sama ini cukup unik loh guys. Awalnya ada beberapa fans One Piece yang mengira bahwa Im Sama ini memiliki hubungan dengan Mihawk karena memiliki bentuk mata yang mirip. Namun pada versi animenya, warna mata dari Im Sama ini sebenarnya adalah merah, bukan kuning seperti Mihawk. Sebenarnya makna dari mata ini pun belum diketahui. Tapi unik sih menurut aku bentuk mata dari Im Sama ini, sementara wajah dari Im Sama masih tertutup bayangan. Yang tentu ini membuat kita semua penasaran bukan? Nah, itu tadi merupakan 5 fakta menarik dari karakter Im Sama yang merupakan sosok yang menduduki singgah sana kosong yang berada di Mary Joyce. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apa lagi fakta menarik tentang Im Sama? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!